Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita hari ini. Nah, kali ini kita bakal mengupas tuntas sesuatu yang sebenarnya jadi jantung dari setiap institusi yang sukses, yaitu kepemimpinan pendidikan. Jadi, ini tuh bukan cuma soal siapa yang duduk di kursi kepala sekolah ya, tapi lebih ke gimana dinamika dan strategi di baliknya bisa bikin sebuah lembaga itu benar-benar hidup dan berfungsi optimal. Coba deh, kalian bayangin sebentar. Kalau kalian lihat ada sekolah atau kampus yang prestasinya luar biasa, lingkungannya enak banget, harmonis gitu. Kira-kira apa sih rahasia di balik layar itu semua? Seringnya kan kita langsung mikir, oh fasilitasnya pasti megah, atau kurikulumnya canggih nih. Padahal mesin tak kasat matanya dan sebenarnya solusi utama buat mencegah kekacauan di institusi adalah kepemimpinan yang kuat. Ibarat kapal, pemimpin ini nahkoda sejatinya. Oke, jadi ini peta jalan kita untuk pembahasan kali ini. Kita akan membedahnya ke dalam 4 bagian ya. Pertama, apa sih pengertian kepemimpinan itu? Kedua, kita lihat apa aja tugas utama seorang pemimpin. Ketiga, kita bahas gaya kepemimpinan yang beda-beda. Dan terakhir keempat, kriteria dari kepemimpinan yang efektif. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama, pengertian kepemimpinan. Nah, ada satu hal yang menarik banget nih di sini. Kepemimpinan itu ternyata bukanlah sebuah status, tapi lebih ke sebuah proses. Jadi, buang jauh-jauh pikiran kalau pemimpin itu sekadar bos yang kerjanya cuma tunjuk-tunjuk ngasih perintah. Nggak gitu ya. Pemimpin pendidikan yang sejati itu justru aktif berproses. Mereka yang mempengaruhi anggota, ngasih dorongan motivasi, ngebangun kerjasama yang solid, dan memastikan keinginan semua orang itu selaras sama tujuan akhir organisasinya. Kayak narik benang merah gitu loh. Terus, gimana prakteknya di lapangan? Ini bawa kita ke bagian kedua, tugas utama pemimpin. Jadi proses yang kita bahas tadi, itu sebenarnya diterjemahin jadi 3 tugas krusial ini. Bayangin, seorang pemimpin kayak lagi juggling 3 bola sekaligus. Pertama, mereka harus bisa ngebangun dan jaga lingkungan kerja yang benar-benar kolaboratif. Kedua, di saat yang sama mereka harus berani ambil keputusan manajerial yang kadang butuh ketegasan. Dan ketiga, ini yang sering banget dilupain, memenuhi kebutuhan anggotanya. Entah itu soal motivasi kerja, sampai urusan kesejahteraan. Percaya deh, kalau anggota ngerasa benar-benar diperhatikan, institusinya pasti bakal melesat jauh lebih cepat. Lanjut ke bagian ketiga, gaya kepemimpinan. Nah, tugas-tugas pokok tadi itu emang sama di mana-mana, tapi cara eksekusinya bisa beda 180 derajat, tergantung gimana si pemimpin ini mainin kekuasaannya. Gaya yang pertama, gaya demokratis. Coba kalian bayangin masuk ke lingkungan sekolah yang hawanya itu kolaboratif banget. Di sini, pemimpinnya tuh nggak kerja sendirian di Menara Gading. Mereka selalu turun, ngobrol, dan aktif konsultasi sama kelompok buat mecahin masalah. Inti dari gaya demokratis ini simple, tanggung jawabnya ditanggung bareng-bareng. Jadi kalau ada masalah atau hambatan, itu bukan cuma PR buat si bos doang, masalah itu jadi tantangan bersama. Keputusannya diambil lewat kesepakatan antara pimpinan dan anggota, jadi semuanya ngerasa punya andil. Nah, sekarang coba kita putar balik ke gaya yang sangat kontras, gaya otokratis. Kalau tadi bareng-bareng, ini tuh murni pendekatan dari atas ke bawah atau top down. Kekuasaan, wewenang, semuanya itu terpusat di satu orang aja. Pemimpin bikin keputusan mutlak tanpa perlu nanya-nanya atau campur tangan dari bawahan. Pola pikir orang dengan gaya otokratis ini berakar dari keyakinan kalau kontrol yang terpusat itu adalah jalan yang paling efisien buat sukses. Dan jujur aja, dalam kondisi krisis yang butuh gerak cepat, pendekatan instruksional yang mutlak kayak gini kadang memang efektif. Karena langsung motong birokrasi dan perdebatan panjang. Semuanya langsung jalan sesuai komando. Terus ada lagi nih satu gaya yang ekstrimnya beda lagi, yaitu gaya kendali bebas atau istilah kerennya laissez-faire. Di sini, lampu sorotnya geser dari si pemimpin ke kemandirian anggotanya. Pemimpin ibaratnya ngasih kunci mobilnya, ngasih kekuasaan penuh ke bawahan buat ngembangin ide dan cari jalan keluar buat masalah mereka sendiri. Di lingkungan kayak gini, kalian hampir nggak bakal nemuin arahan langsung dari si pemimpin. Semuanya serba bebas dan leluasa. Tapi, nah ada tapinya nih, gaya kendali bebas ini ibarat pedang bermata dua ya. Sistem ini cuma bisa jalan kalau kelompoknya itu diisi sama orang-orang yang kapabilitasnya, disiplinnya, dan motivasi dirinya udah benar-benar level tinggi. Kalau enggak, ya bisa berantakan. Oke, masuk ke bagian terakhir kita, kepemimpinan efektif. Terlepas dari gaya mana yang mau dipakai, apa sih sebenarnya kriteria ideal yang mutlak harus dipunya sama pemimpin lembaga pendidikan?
Yang paling pertama dan utama, seorang pemimpin itu harus jadi otak buat institusinya. Artinya, mereka wajib punya pengetahuan dan kemampuan fungsional yang mumpuni buat mengendalikan organisasi. Logikanya gini, gimana mau ngarahin laju kapal kalau nahkodanya sendiri nggak ngerti cara baca kompas kan? Pengetahuan ini fondasi banget. Tapi pinter aja ternyata belum cukup. Pemimpin yang benar-benar ideal itu ibarat racikan pas antara ketegasan dan empati. Mereka butuh wibawa yang kuat untuk jadi pengontrol lembaga, tapi di sisi lain mereka juga harus bisa bersikap lemah lembut, mau bermusyawarah, mendengarkan nasihat, benar-benar paham karakter anggotanya, dan yang paling krusial, mereka nggak boleh sombong. Karisma dan kerendahan hati harus jalan beriringan. Menggabungkan ketegasan dan kelembutan itu pastinya bukan hal yang gampang ya. Jadi setelah kita bedah bareng-bareng soal tugas utama dan berbagai gaya kepemimpinan tadi, coba deh kalian refleksikan sebentar. Kalau ngelihat kepribadian dan keahlian kalian sendiri, kira-kira gaya mana sih yang paling pas buat kalian terapkan? Teruslah gali potensi kepemimpinan kalian ya. Selesai sudah bedah materi kita kali ini, sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.